Oke, baik. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Gregorius Petricus Sarjanto, bisa dipanggil Patrick. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, Program Studi Teknik Elektro, dengan NIM 22055411139. Pada hari ini, aku akan menjelaskan tentang sistem transmisi arus searah pada sistem tenaga listrik. Aku akan menjelaskan dalam format PowerPoint supaya lebih enak dilihat tampilannya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, baik. Sistem transmisi arus searah pada sistem tenaga listrik. Untuk pembahasan yang akan untuk pembahasan hari ini, saya akan membahas dari 3 poin utama, yaitu materi dari video YouTube. Materi dari video YouTube itu tentang perbandingan antara HVAC dan HVDC atau sistem transmisi arus bolak-balik dan arus searah. AC dan DC. Saya akan membuat perbandingannya. AC itu yang seperti apa dan DC yang seperti apa. Lalu, saya juga akan memberikan sedikit informasi yang lebih teknis dan lebih dalam tentang HVDC itu sendiri, baik itu secara komponen, fungsinya, komponen dan fungsinya. Setelah itu mungkin ditambah lagi dengan contoh-contoh studi kasus yang sudah terjadi pada HVDC di dunia nyata, sama yang terakhir sistem kontrol HVDC itu sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk video referensinya saya ambil dari channel namanya The Learning Curve dari YouTube. Jadi video ini tuh berjudulnya Comparison Between HVAC and HVDC Transmission System. Membandingkan sistem transmisi daya listrik AC, HVAC, dan DC, HVDC. Dan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait aspek teknis, ekonomi, dan operasional. Serta kapan masing-masing sistem lebih unggul sesuai jarak dan kebutuhan. Oke, lanjut. Kita mulai dari poin-poin pembahasan videonya, dari paling atas, konfigurasi konduktor. Untuk HVAC sendiri, HVAC itu membutuhkan 3 konduktor untuk 3 fase. Sedangkan kalau HVDC, dia cukup 2 saja, atau bahkan satu ditambah dengan tanah. Tanah sebagai grounding. Kayak contohnya, kabel transmisi bawah laut, itu mereka menggunakan groundingnya itu menggunakan dari tanah aja. Jadi, menggunakan satu satu aja konduktornya. Jadi itu juga bisa bermanfaat untuk mengurangi material dan lebar koridor transmisi gitu. Menghemat biaya juga lah bahasanya. Setelah itu kerugian daya dan efisiensi. Oke. Itu untuk yang poin kedua. Kalau untuk HVAC sendiri, mayoritas kerugian akibat efek skin, reactive power, dan corona effect. Dan yang terakhir kalau HVDC, dia itu minim sekali efek skin, tidak ada reactive loss, sehingga lebih efisien jarak jauh. Dan yang terakhir dan yang ketiga, biaya investasi dan titik break even. Nah, HVAC itu lebih murah karena trafonya lebih sederhana. Sedangkan kalau HVDC itu sendiri butuh konverter mahal, tapi lebih hemat untuk jarak panjang. Kurang lebih 600 kilometer untuk overhead dan 50 kilometer untuk kabel bawah laut. Itu saya dapat informasinya dari jurnal-jurnal kayak dari ResearchGate, Hunter.com atau Copower.com. Lalu stabilitas dan kontrol power flow, itu poin keempat. Nah, kalau HVDC itu memungkinkan kontrol powernya penuh tanpa masalah sinkronisasi fase, memberikan kemampuan stabilisasi jaringan yang kompleks. Nah, kalau komputasi reaktif dan kompensasi, itu kalau HVAC memerlukan yang namanya kapasitor, reaktor, surge impedance, sedangkan HVDC tidak. Sangat sangat cocok untuk transmisi bawah laut atau lintas benua. Jadi kalau misalkan AVAC itu lebih cocoknya itu yang lintas antar kota atau kabel-kabel yang biasanya kita lihat ada di daerah kita atau kabel transmisi dari Bali Utara ke Bali Selatan itu menggunakan HVAC. Sedangkan kalau HVDC sendiri itu lintas pulau ataupun lintas benua sangat disarankan sekali.
dikarenakan tidak memerlukan yang namanya kapasitor, reaktor, dan surge impedance. Lalu, reliabilitas dan kompleksitas instalasi. HVDC lebih kompleks dan membutuhkan maintenance lebih intensif karena konverter dan breaker sulit di-switch pada arus DC. Lalu yang ketujuh, aplikasi praktis modern umum dipakai untuk interkoneksi grid, tarik sinkron, dan transmisi energi terbarukan, seperti di offshore wind sama pembangkit jarak jauh. Dan yang terakhir, tantangan teknisnya. Kalau peralatan DC, breakernya tuh berat, mahal, dan sulit didesain. Dan konverternya juga memerlukan filter harmonik sama perlindungan khusus. Jadi memang secara peralatan dan secara bahan, filter DC ataupun HVDC itu sendiri masih terbilang lebih sulit untuk dibuat ketimbang peralatan yang diperlukan pada HVAC. Seperti itu. Lalu, sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan HVDC. Kelebihannya, lebih efisien jarak jauh karena kerugiannya rendah. Kurang dari 0,3% per 100 kilometer dibandingkan AC lebih tinggi. Itu saya mendapatkan referensi dari Hunten.com atau bisa dibilang saya menaruh ada terdapat di situ sitasinya. Lalu butuh dua konduktor mendapatkan manfaat cost dan footprint yang lebih kecil. Setelah itu kontrol aliran daya independen dari frekuensi atau jaringan sinkron. Dan yang tadi saya udah ucapkan yaitu cocok juga untuk substruktur panjang seperti kabel laut dan lintas negara. Nah, itulah kelebihan HVDC yang sangat menonjol dari yang saya pelajari. Nah, kekurangannya itu murah harga awal tapi maintenance-nya tinggi, yaitu di konverter dan sistem proteksinya. Jadi maksudnya adalah murahnya itu pada saat biaya investasi awalnya, tapi maintenance atau pemeliharaannya itu membutuhkan biaya yang cukup besar atau tinggi. Nah, lalu sistem breaker dan switchingnya lebih rumit dan kurang andal dibanding HVAC. Nah, karena breaker HVDC itu seperti yang saya katakan sebelumnya, peralatan-peralatannya itu lebih sulit dibuat ketimbang HVAC. Dan yang terakhir, tidak ekonomis untuk jarak pendek, di mana biaya konverter tidak diimbangi penghematan. Makanya disarankan HVDC berdasarkan kelebihan yang keempat, yaitu cocok untuk substruktur panjang, yaitu kabel bawah laut dan lintas negara. Makanya itulah kelebihan dan kekurangan yang paling menonjol menurut saya dari HVDC, yaitu HVAC itu cocok untuk transmisi jarak pendek, sedangkan HVDC itu cocok untuk transmisi jarak jauh, seperti itu. Nah, lalu kesimpulan yang bisa didapatkan dari video itu apa sih? Nah, video ini tuh memberikan penjelasan yang cukup komprehensif. Jadi HVAC solid untuk instalasi tradisional dan jarak dekat, sementara HVDC makin relevan untuk jaringan skala besar, terutama dengan pengembangan energi terbarukan global dan kebutuhan efisiensi tinggi. Penekanan pada titik break even sangat berguna untuk merancang strategi transmisi modern. Nah, itu kesimpulan dari video yang saya dapat yaitu dari The Learning Curve dengan judul Comparison Between HVAC and HVDC. Begitu. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang lebih teknis dan detail. Oke. Kita mulai dari komponen utama HVDC dan fungsinya. Pertama, konverter stasiun. Itu bertujuan untuk mengubah listrik AC ke DC. Yang namanya konverter berarti artinya mengubah AC ke DC. Nah, jenis konverternya itu ada dua, yaitu LCC dan VSC. LCC itu atau Line Commutated Converter, dia itu merupakan teknologi lama yang masih menggunakan tiristor, bergantung pada sistem AC untuk komutasi, murah tapi tidak cocok untuk jaringan lemah. Contohnya kayak HVDC klasik seperti di India dan Cina. Nah, lalu VSC atau Voltage Source Converter itu bisa dipakai untuk IGBT atau MOSFET, komutasinya paksa, tidak bergantung pada sistem AC, lebih mahal ditimbang LCC, tapi bisa mengatur tegangan dan reaktif, cocok untuk wind farm dan grid terisolasi, dan contohnya itu terdapat pada teknologi baru, yaitu
MMC atau Modular Multi-Level Converter. Nah, lalu komponen utama yang kedua ada circuit breaker DC. Nah, itu tujuannya sudah pasti untuk memutus arus. Apalagi namanya circuit breaker sudah pasti untuk memutus arus ya adik-adik. Memutus arus DC lebih sulit karena tidak ada zero crossing atau titik nol. Nah, solusi teknisnya itu bisa diatasi dengan diciptakannya hybrid DC breaker dan solid state breaker. Nah, bedanya apa sih? Kalau hybrid DC breaker itu kombinasi pemutus mekanik dan semikonduktor. Sedangkan solid state breaker sendiri itu cepat, tapi mahal dan panasnya tinggi. Oke, kita lanjut ke filter harmonik dan proteksi sistem. Oke, sebentar. Untuk filter harmonik, khususnya di LCC, HVDC. Nah, ini dibutuhkan karena konverter menghasilkan harmonik orde tinggi, bisa 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Jenis filternya ada dua, yaitu filter pasif dan filter aktif. Filter pasif sendiri itu terdiri dari RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Disetel untuk harmonik tertentu. Filter aktif itu merupakan power electronic based dan lebih adaptif. Nah, untuk skema proteksinya sendiri, proteksi DC sama proteksi AC itu berbeda. Karena proteksi DC itu tidak ada sudut fasa dan deteksi voltnya lebih kompleks. Makanya. Dan harus cepat karena volt DC. Nah, volt DC itu arus naiknya sangat cepat. Nah, itulah eh, karena tidak ada sudut fase juga. Nah, untuk sistem proteksi yang terdapat pada HVDC itu ada current differential protection, voltage change detection, dan traveling wave protection. Oke, lalu, nah ini yang sekarang akan saya bahas yaitu tentang studi kasus nyata HVDC. Nah, sebelum saya bahas, di sini ada tabel dari jenis transmisi dan break even jaraknya. Nah, ini merupakan efisiensi dan jarak break even. Nah, oke, dari yang pertama, jenis transmisi HVDC overhead itu sekitar 600 sampai 800 km. Sedangkan untuk HVDC kabel laut itu break even jaraknya 50 sampai 80 km. Nah, jarak ini di mana total biaya HVDC lebih hemat daripada HVAC. Karena meski biaya konverter mahal, efisiensi HVDC menekan OPEX atau operational expenditure. Baik, dari yang paling pertama, studi kasus yang pertama yaitu di Nornet atau Norwegia, Netherlands, Belanda, Norwegia. Itu panjang kabelnya sepanjang 580 km di bawah laut dengan tegangan kurang lebih 450 kV menggunakan teknologi LCC. Efisiensinya bisa sekitar 94% dan tujuannya itu untuk perdagangan energi antar negara. Nah, itu dah tujuannya HVDC itu jadinya kita bisa saling perdagangan energi listrik gitu. Lalu di India, Champa Kurukshetra Bipole. Jaraknya itu eh, bisa lebih dari 1.300 km. Tegangannya sebesar 800 kilovolt kurang lebih dengan kapasitas 6.000 megawatt, itu cukup besar. Teknologinya juga LCC. Tujuannya untuk kirim energi dari pembangkit di tengah ke utara India. Nah, jadi memang apa namanya dari India itu sendiri mungkin dikarenakan sudah ada yang pisah benua antara Bali Tengah dengan Bali Utara, India Utara dengan India Tengah, makanya dibuatkan sistem HVDC untuk kirim energi listrik gitu. Lalu Germany, Borwin HVDC offshore wind. Itu tegangannya kurang lebih 320 kV. Teknologinya menggunakan VSC dengan fungsi menyalurkan energi dari offshore wind ke daratan. Oke, sekarang lanjut kita ke sistem kontrol. Sistem kontrol HVDC. Nah, tujuannya apa sih sistem kontrol HVDC itu? Tujuannya itu untuk mengatur arah dan besarnya daya aktif atau P, sama mengatur daya reaktif juga atau Q, menstabilkan tegangan pada titik sambungan ke sistem AC,
menangani perubahan beban atau gangguan sistem, load shedding atau fault, mengatur sistem startup dan shutdown HVDC link. Oke, sekarang kita masuk ke arsitektur sistem kontrol HVDC. Oke, di sini ada 3 level. Level pertama kontrol primer atau primary control. Nah, itu terdapat fast control loop untuk menjaga operasi dasar HVDC dan digunakan untuk mengatur arus DC, current control, dan mengatur tegangan DC, VDC, atau voltage control. Dan pada kontrol primer ini reaksinya dalam milisecond atau milidetik. Level 2, kontrol sekunder atau regulator. Ini melibatkan pengaturan daya P dan Q kontrol. Bisa bekerja dalam beberapa mode tergantung peran terminal. Kalau misalkan terminal rectifier berarti biasanya untuk current control atau mengatur P. Kalau inverter terminal berarti untuk mengatur atau menjaga VDC gitu. Lalu kontrol tersier atau supervisory. Koordinasi antara banyak link HVDC, penjadwalan daya berdasarkan ekonomi, economic dispatch, integrasi ke Energy Management System EMS atau SCADA. Contohnya itu memperhitungkan biaya transmisi sama kebutuhan pasar listrik. Nah, makanya ada hubungannya dengan economic dispatch sama SCADA begitu. Lalu untuk mode operasi HVDC, nah kalau di terminal rectifier seperti dijelaskan sebelumnya pada level sekunder, rectifier atau current control itu untuk mengatur besaran daya dikirim atau P control. Kalau inverter itu voltage control untuk menjaga tegangan sistem DC atau VDC. Nah, ini mode operasi HVDC ini bekerja pada level 2 atau kontrol sekunder regulator begitu. Oke, lanjut. Perbedaan kontrol LCC dan VSC. Oke. Yang pertama LCC atau Line Commutated Converter. Ini bergantung pada sistem AC untuk komutasi. Nah, parameter yang dikontrol itu ada sudut penundaan atau alpha, itu untuk mengatur besar arus P, sudut extension atau gamma, menjaga inverter tetap tidak overlap. Karakteristiknya ada 3, tidak bisa menyuplai daya reaktif, perlu kompensasi eksternal, butuh sistem AC yang kuat dan stabil, kurang fleksibel untuk jaringan lemah dan terisolasi. Sekarang yang VSC atau Voltage Source Converter. Komutasi paksa dengan IGBT atau MOSFET. Parameter kontrolnya terdapat 3 juga. Ada tegangan, frekuensi, dan P dan Q. Dan itu secara independen antara daya aktif ataupun daya reaktif. Karakteristiknya kalau VSC dapat mengatur daya aktif dan reaktif. Terus bisa digunakan pada jaringan lemah atau tidak sinkron. Sama bisa black start tanpa tegangan awal. Gitu adik-adik. Nah, implementasi dan software simulasinya. Untuk simulasi sistem transmisi arus arah sendiri atau HVDC, kalau yang sudah saya buat yaitu di MATLAB Simulink. Tapi ada lagi dari software-software lainnya. Contohnya di PSCAD, EMTDC. Itu bisa simulasi sistem HVDC, terutama LCC. Lalu yang tadi saya bilang, MATLAB Simulink plus SimPower System, itu untuk kontrol VSC, HVDC. Etap Disk Silent Power Factory, untuk perencanaan sistem AC dan integrasi HVDC. RTDS, atau Real Time Digital Simulator, itu untuk simulasi kontrol HVDC secara real time, atau secara waktu yang sedang berjalan. Tantangannya, ini yang paling terakhir. Tantangan sistem kontrol HVDC. Tantangannya itu apa aja sih? Ada 4 menurut saya. Jadi, deteksi gangguan DC lain itu tidak ada zero crossing. Itu yang berdasarkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Lalu kebutuhan proteksi itu cepat. Nah, dikarenakan tidak ada sudut fasa. Makanya arusnya naik cepat. Lalu sinkronisasi multiterminal HVDC. Dan yang paling terakhir, ini tambahan dari saya, cyber security dan integrasi ke SCADA atau EMS modern. Nah, jadi secara tidak langsung sistem kontrolnya masih terbilang cukup sulit
untuk orang yang eh, tidak begitu paham cara kerja HVDC. Seperti saya sendiri baru mengerti dan baru belajar dan masih belajar juga gitu. Baik, mungkin segitu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan saya ucapkan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan semoga video saya bisa menambah ilmu serta bisa menambah banyak referensi untuk belajar tentang HVDC itu sendiri. Baik, makasih.